Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri Adel Setiawan, warga Jawa Barat, mengadukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri atas kebijakan mengirim anak-anak ke barak militer. Sebelumnya, Adel juga telah melaporkan kebijakan tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Menurut Adel, kebijakan yang diterapkan oleh Deddy Mulyadi tidak manusiawi dan diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu pasal yang kami masukkan adalah pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara jelas melarang pelibatan anak dalam aktivitas militer. Ujar Adel saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 5 Juni 2025. Dalam aduannya, Adel juga menyerahkan sejumlah bukti pendukung, termasuk pemberitaan media dan video terkait program barak militer untuk anak. Ia menambahkan, meskipun tidak ada keluhan langsung dari anak-anak yang mengikuti program tersebut, hasil temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menunjukkan bahwa program tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Dilaporkannya Deddy Mulyadi ke Bareskrim oleh Adel memicu reaksi dari warga terkait pelaporan tersebut. Nah, seperti apa komentar para warga atas dilaporkannya Kang Deddy Mulyadi? Mari kita simak bersama. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe. Like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Tadi udah masuk, cuman berbeda dengan kayak ada gambar masuk. Iya, sudah kita sampaikan. Sini aja, Pak. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Nah, sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Tapi sejauh ini dari yang Bapak dengar, dari pelaksanaan pengiriman siswa itu ke barak, apakah ada keluhan-keluhan dari siswanya atau seperti apa, Pak? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan?
Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Untuk di sini Bapak sebagai orang tua murid, adakah anak Bapak yang dikirim juga ke barak militer, Pak? Jangan sampai, justru saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Itulah kira. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Tuh kan dilaporin, makanya jangan mentang-mentang manjang duit, banyak follower, banyak subbreaker. Akhirnya dilaporin kan. Salah sendiri kenapa kerja gak ngikuti aturan main. Kerjaan gubernur itu harusnya duduk di kursi yang empuk sambil liatin anak-anak tawuran, mabuk-mabukan, malam keluyuran sambil ngobat. Jangan kerja ngikutin keinginan rakyat. Ngerti gak sih SOP jadi pejabat di Konoha? Hah. Di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76H. Masih ingat dengan orang ini, Adel, yang kemarin melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, dan sekarang dia sudah melaporkan Deddy Mulyadi lagi ke Bareskrim Polri dengan dugaan, dan dalam pelaporannya menggunakan pasal perlindungan anak. Karena menurut dia dalam temuan-temuan yang telah disampaikan oleh KPAI banyak pelanggaran-pelanggaran hak anak yang dirampas, dan juga banyak hal-hal yang menyimpang dalam pendidikan karakter tersebut. Bus aya tuh jelma iya ngelaporkan pada Mulyadi, kamari mana ngelaporkan pada di TK Komnas HAM masalah barudak ke barak militer. Ya, temempan merenggieun ayeuna ka Bareskrim laporkeun atuh. Nyayangna atuh siapa nya, lamun sakira sia sanggup ngurus anak jalanan tawuran geng motor ya. Sia urus ya di KPAI tah, naon gaweana KPAI teh. Bubarkan cek aing KPAI teh lah gunana ieu. Ya. Aduh, aya aja ngawdekeun. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Ya, kita tahu orang ini pernah melaporkan Kang Deddy ke Komnas HAM dan sekarang ke Bareskrim Polri. Nah, ini menarik karena begini. Ketika dia ya mendalilkan bahwa Kang Deddy itu ya menyalahi aturan, katakanlah begitu, maka dia harus bisa membuktikan apa yang dia tuduhkan, kan begitu. Nah, sekarang hari ini bukti dan fakta anak masuk ke barak militer itu sangat banyak sekali ya. Maka dari itu ini bisa saja menjadi sangat ringan sekali bagi tim kuasa hukumnya Kang Deddy Mulyadi kalau nanti memang Kang Deddy Mulyadi dipanggil oleh pihak Bareskrim. Kenapa kok saya bilang sangat mudah perkara ini? Karena ada saksi, ada bukti. Apa saksi dan buktinya? Tentunya kita tahu sendiri. Anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan barak militer, banyak sekali bukti-bukti diwawancara oleh media. Orang tua siswa ya yang anaknya masuk ke barak militer itu juga bisa menjadi saksi, dan ini menurut saya sangat-sangat lemah sekali ketika dilaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan bisa saja ini hukum yang tadinya niatnya untuk memenjarakan Kang Deddy akan berbalik kepada Adel Setiawan itu sendiri. Jadi kita tunggu aja apakah kasus ini terus berlanjut atau dihentikan oleh pihak penyidik. Nah, kalau terus berlanjut ini akan menjadi seru, dan nanti di persidangan para orang tua siswa yang mengikuti barak militer, guru-guru, ahli-ahli yang kita tahu kemarin Kang Deddy datangkan ke Lembur Pakuan untuk menganalisis programnya, ini akan menjadi menarik gitu ya. Bahkan mungkin Adel Setiawan sendiri di sini akan terpojok. Akibat apa? Akibat dalil yang beliau ini ucapkan dan sekarang dilaporkan kepada Bareskrim, dan nantinya akan menjadi
apa namanya, istilahnya itu ya, akan menjadi sedikit menggunakan rompi lah gitu ya. Belum mendapatkan kejelasan setelah melaporkan KDM ke Komnas HAM, orang ini kembali melaporkan KDM ke Bareskrim Polri. Ini sudah sangat jelas sangat terlihat bahwa tujuan dia bukanlah kepedulian, bukanlah kebaikan, bukanlah kebenaran, melainkan kepuasan, validasi, dan popularitas. Barangkali mungkin ada usahanya yang ilegal kena tergusur sama KDM, kita tidak tahu. Yang jelas, tidak perlu profesor, tidak perlu S3, tidak perlu doktor untuk menyimpulkan logika sederhana macam seperti ini. Karena ngotot banget. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kang Deddy Mulyadi itu kagak pantes jadi gubernur Jawa Barat, sumpah. Kayak pokoknya kagak pas, kagak pantes gitu pokoknya. Kayak apa-apaan, tiba-tiba barak militer. Ya kan, buat anak-anak bandel, apa-apaan. Kagak setuju saya dengan itu, Pak. Tugas gubernur tuh bukan ngurusin anak-anak, bukan. Tapi ngurusin yang lain tuh. Udah deh kagak pantes, pokoknya Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat tuh. Pantasnya itu jadi apa? Jadi gubernur untuk segala macam provinsi tuh. Udah. Semua provinsi dia ada gubernurnya kalau bisa, sumpah dah. Dan juga kalau bisa tuh, barak militer itu tuh jangan diadain cuma di Jawa Barat doang, Pak. Kalau bisa di seluruh Indonesia, Pak. Enak aja. Apa-apaan cuma di Jawa Barat. Di seluruh Indonesia, Pak, kalau bisa, sumpah. Bahkan ya, Menteri Hak Asasi Manusia tuh, Pak Naithilus Pigai itu udah ngomong tuh, udah setuju. Ya kan, udah menyarankan kalau barak militer itu tuh diadain di seluruh Indonesia, Pak. Jangan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Pilih kasih amat jadi orang. Anak bandel itu bukan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Anak yang durhaka sama orang tua bukan cuma di Jawa Barat aja, Pak. Semuanya juga ada, Pak. Jadi tolong ditangani, Pak. Jangan cuma Jawa Barat aja, Pak. Kalau bisa, Pak, nanti 5 tahun ke depan, Pak, Bapak itu dah daftar jadi presiden, Pak. Saya dukung, Pak. Saya dukung 100%, saya dukung buat Bapak, Pak. Bapak nggak usah dengerin para elit yang kagak setuju dengan program Bapak tuh, ya kan? Yang pengen dilibatkan lah, yang kagak setuju lah, yang sampai bikin press conference apalah segala macam, nggak usah didengerin, Pak. Maju terus demi Jawa Barat yang sangat indah, Pak. Karena yang komentar itu, Pak, rata-rata tuh orang-orang yang kagak bisa ngapa-ngapain, Pak. Cuma duduk manis aja, ya kan? Menikmati duit masyarakat tuh, ya kan? Katanya wakil rakyat. Tapi ada pemerintah daerah yang bikin program bagus tapi kagak didukung, malahan dijulitin. Semangat terus buat Kang Deddy Mulyadi. Saya fans Bapak. Mwah. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Buat Bapak di cloning gitu loh, Pak. Dibikin itu loh, robot AI atau AI gitu loh. Siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan. Gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah. Gitu loh, Pak. Maaf ya, Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Sampurasun. I love you.